Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, mari kita siapkan setiap hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat terus menjadi penolong bagi kehidupan kami, dapat terus menjadi sumber pengharapan bagi setiap kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat selalu tertanam di setiap hati kami. Kami mau menyerahkan segala aktivitas kami selama satu hari ini ke dalam tangan Kuasa-Mu, pimpin dan sertai langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan Suling 21 Agustus 2023. Ketika kita mulai khawatir. Nats renungan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 1-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Tiada seorang pun di dunia ini yang kebal dari kekhawatiran. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan ketika kita mulai dihantui oleh perasaan khawatir? Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan mencari tahu apa yang dapat kita perbuat terhadap kekhawatiran kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikirannya terbagi-bagi. Lalu apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Dalam ayat ini, Paulus mengajak kita untuk tidak merasa cemas atau khawatir tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya, kita harus membawa segala kebutuhan dan kekhawatiran kita kepada Allah melalui doa dan permohonan. Kita juga harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah karena Dia selalu siap mendengarkan doa kita dan memberikan berkat-Nya. Paulus juga menegaskan bahwa doa dan permohonan kita kepada Allah harus disertai dengan ucapan syukur, tidak hanya untuk berkat-berkat yang kita terima, tetapi juga untuk kesulitan yang kita hadapi, karena Allah dapat menggunakan semuanya untuk kebaikan kita. Dalam hidup yang seringkali penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, ayat ini memberikan harapan dan keyakinan bahwa kita dapat mengalami ketenangan dalam Kristus dengan mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Ketenangan yang dimaksud bukanlah suatu kondisi tanpa masalah, tetapi merupakan sebuah keadaan di mana kita merasa tenang dan aman di dalam Kristus. Meskipun segala sesuatu di sekitar kita mungkin tidak berjalan dengan lancar. Karena itu, marilah kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dalam doa dan permohonan, sambil memberikan ucapan syukur atas segala sesuatu, sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera yang datang dari Kristus. Jangan mengeraskan hati kita dengan berusaha memikul beban dengan kekuatan sendiri dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Pokok doa pada pagi hari ini, berdoa untuk kebutuhan gembala dan perkembangan pelayanan di BPW Ampel. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.